الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu, ikhwan wa akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia, sahabat setia radio dakwah Mas FM Kota Seragen. Semoga Allah merahmati panjenengan semua dimanapun panjenengan berada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir kembali dalam kajian rutin kita dan setiap Selasa sore kita kajian rutin di Masjid Da'watul Ikhlas Komplek Pondok Pesantren Darul Qura Sepat Masaran Seragen, membahas kitab Fadlul Islam, dan alhamdulillah kitab tersebut sudah selesai kita bahas. Hampir setahunan lebih kita selesaikan kitab tersebut, berisi tentang ilmu-ilmu akidah yang bisa memantapkan pemahaman kita terhadap Islam. Dan semoga kitab-kitab yang sudah kita selesaikan di kajian-kajian kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi', dan memberikan kepada kita pemahaman yang benar, bisa menggerakkan kita, menuntun kita untuk beramal dan kemudian mendakwahkan. Dan untuk kesempatan pada sore hari ini dan seterusnya, insya Allah kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu kita ambil tema akidah juga, yaitu akidah Ar-Raziyaini. Ini tetap pembahasan tentang akidah yang mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Alhamdulillah kita sudah siapkan bukunya. Ada matan, kemudian ada tarjemah, kemudian ada garis-garis, ini tempat catatan kaki. Jadi jangan lupa kalau ngaji bawa pulpen. Kersane ngaji ini bukan ngaji jipeng, ngaji kuping mawon, tapi dicatat. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Kersane bukan mabur. Ya, kalau hewan dicencang dengan tali, maka ilmu dengan tulisan. Ini kita sediakan. Ya, ada kolom-kolom untuk catatan
catatan yang bisa diambil. Oke. Ilmu yang paling utama di dalam Islam itu ilmu akidah. Ilmu akidah. Jadi kaidahnya makatan saraful ulum bi syarafil ma'lum. Jadi keutamaan suatu ilmu, kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung yang dibahas dalam ilmu tersebut. Sehingga ilmu akidah atau ilmu tauhid ini menjadi ilmu yang paling mulia karena pembahasannya adalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini monggo Rati maju lagi. Anak-anak maju lagi. Jadi ilmu akidah, ilmu tauhid itu menjadi ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling utama karena apa? Sebuah ilmu mulia dan tidaknya sebuah ilmu itu tergantung apa? Pembahasannya. Apa bahasa Arabnya? Saraful ulum bi syarafil ma'lum. Jadi keutamaan sebuah ilmu itu tergantung yang dibahas di ilmu tersebut. Jadi kalau pembahasannya tentang Allah, sembahan kita, tentang nama-nama Allah, Asmaul Husna, ya maka ilmu yang membahas tentang itu menjadi ilmu yang paling mulia. Dan dulu di zaman para sahabat, ya, para ulama tabi'in, istilah akidah itu belum ada. Jadi akidah, tauhid itu belum ada ilmu tersebut. Yang pertama kali menulis buku judulnya Aqidah itu ya Imam Abu Hatim Ar-Razi. Jadi di zaman Rasul belum ada istilah akidah, istilah Islam secara umum. Pada zaman sahabat juga begitu. Pada zaman tabi'in juga begitu. Kemudian di era tabi'ut tabi'in, di 300 pertama di awal Islam. Ya. Dan 100 pertama itu zaman Rasul dan para sahabat. Kemudian 100 tahun yang kedua, namanya zaman apa? Zaman tabi'ut tabi'in. Dan 100 tahun yang ketiga namanya apa? Tabi'ut tabi'in. 3 tahun pertama ini disebut dengan masa keemasan Islam. Ini namanya zaman salaf ya ini. Sebut salaf ya ini. Rasulullah SAW bersabda khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu qarni. Qarni itu 100 tahun. Qarnun itu apa? 1 abad. 1 abad itu bahasa Arabnya 1 qurnun. Qarnun. 1 kurun. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu 100 tahun di zaman. Tsummal ladina yalunahum. Kemudian 100 tahun berikutnya. Tsummal ladina yalunahum. Kemudian 100 tahun berikutnya. Jadi Rasul menyebut 300 tahun pertama. Jadi di 100 tahun pertama, 100 tahun kedua belum ada istilah akidah. Belum ada istilah tauhid. Tapi di 300 tahun ya pertama baru dimulai para ulama membuat istilah akidah. Dan yang memulai istilah itu adalah Imam Abu Hatim Ar-Razi. Beliau menulis sebuah kitab judulnya Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Ya ini. Nama lain dari buku ini adalah Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Apa? Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Jadi ada istilah I'tiqaduddin di situ. Ada istilah apa? I'tiqaduddin di situ. Itu akidah. Akidah juga disebut dengan usuluddin. Jadi ada yang kuliah apa? Usuluddin. Maka kuliah akidah. Kuliah apa? Bab bidang akidah.
Buku ini dulu saya pernah bahas tiap Jumat di Masjid Mbah Agus rahimahullah di Ngablak. Sekian tahun, sekian pertemuan. Qadarullah ini sudah tidak lanjut ya. Dan kita bahas di Selasa sore ini. Jadi istilah akidah ada istilah tauhid, ada istilah as-sunnah. Jadi seperti Imam Ahmad bin Hambal, ini gurunya Imam Abu Hatim Ar-Razi. Ini mengarang buku judulnya Ushulus Sunnah. Itu juga akidah. Akidah diistilahkan dengan as-sunnah. Jadi ingin membedakan saja. Karena di masa-masa itu mulai ada penyimpangan-penyimpangan dalam kaum muslimin. Di tubuh kaum muslimin mulai ada Syiah, mulai ada Mu'tazilah, mulai ada Khawarij, mulai ada firqah-firqah. Ya, mulai ada kelompok-kelompok menyimpang dari jalan yang benar, maka ulama mau bikin tamyiz, perbedaan. Maka diistilahkan sunnah. Jadi kalau sekarang ada istilah Ustadz sunnah, kajian sunnah, itu tidak masalah. TV sunnah, karena memang membangun kajian tersebut atau ustadz tersebut memahami Islam sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada buku judulnya As-Sunnah atau akidahnya Ushulus Sunnah, artinya akidah itu dibangun di atas hadis-hadis Nabi atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk buku yang ada di hadapan kita ini Aqidah Ar-Raziyain, akidahnya dua imam, dua ulama yang bernama Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini dua ulama yang bersaudara, sebagai mengatakan beliau bersaudara. Kemudian beliau tinggal di satu wilayah yang sama. Tempat tinggal beliau ini namanya Al-Ros. Al-Roy, Al-Roy. Jadi ro, kemudian ya, Al-Roy. Al-Roy ini dulu ya menjadi kota kedua terbesar di mana para ulama peradaban Islam itu muncul di kota tersebut setelah Baghdad. Baghdad itu kan ibu kota Irak. Nah ini ada kota satu lagi namanya Al-Roy. Al-Roy. Sekarang ini Teheran. Sekarang Al-Roy ini namanya Teheran. Teheran itu Iran. Dulu Al-Roy ini adalah pusat ya, pusat pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kalau sekarang Teheran ini menjadi apa? Pusat apa? Pusat pemahaman Syiah Rafidhah di dunia, Iran. Ini berubah total karena mulai dikuasai oleh kaum Syiah. Jadi dari Al-Roy, kemudian kalau dalam bahasa Arab, orang yang berasal dari wilayah itu cukup ditambahi ya di belakangnya. Al-Roy maka menjadi Al-Raziyaini. Ini saya pernah cek di Nahwu, kenapa kok nggak Al-Royaini gitu, kok ditambahi Zain, ini penambahan yang dibolehkan. Jadi kalau kita dari Masaran, yuk Al-Masarani. Kita dari Sepat, ya, As-Sepati. Dari Sragen, As-Srageni. Kita orang Indonesia berarti apa? Al-Indonesi. Dari Mekah ya Al-Makki. Dan seterusnya. Jadi Ar-Razi ini asal kota kelahirannya beliau. Nama aslinya Imam Abu Hatim. Ini Muhammad bin Idris. Mirip dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Abu Zur'ah Ar-Razi ini nama aslinya Ubaidullah. Ubaidullah Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah. Semoga Allah merahmati kedua ulama ini. Dua ulama ini hidup di tahun yang sama dengan Imam Ahmad bin Hambal. Di tahun yang sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Di
di zamannya Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah ini hidup ulama-ulama yang besar juga. Ada Imam Bukhari. Siapa yang nggak kenal dengan Imam Bukhari? Ada Imam Muslim. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi beliau meninggal dunia, Imam Abu Hatim ini tahun 277 Hijriah. Kita sekarang 1445 Hijriah. Jadi jarak kita sama beliau ini 1200-an tahun yang lalu. 1200-an tahun yang lalu. Ini Imam Abu Hatim. Kemudian Abu Zur'ah Ar-Razi ini meninggal 264 tahun yang lalu. 264 Hijriah. Jadi hampir 1200-an tahun yang lalu dengan jarak. Subhanallah. Jadi beliau sudah lama ribuan tahun dengan kita jaraknya, tapi masih meninggalkan warisan atau peninggalan kenangan yang luar biasa. Yang menginspirasi kita seharusnya. Kita ini nanti mau ninggalin apa? Untuk generasi kita ke depan. Harus menjadi manusia yang bermanfaat dan berharga. Ilmu itu adalah jalan keluarnya. Hingga mereka meninggalkan ilmu untuk kita semua. Jadi Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi ini dua ulama yang hebat di masa itu. Sampai hari ini beliau juga menjadi ulama salaf, ulama ahlus sunnah yang ma'ruf, yang terkenal. Imam Az-Zahabi rahimahullah. Imam Zahabi ini pakar sejarah, ya, pakar tarikh dalam Islam. Beliau mengatakan Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah ini ashharu minad dunya. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, Imam Zahabi mengatakan Abu Hatim dan Abu Zur'ah ini ashharu minad dunya. Kondang sekali, bahkan kondangnya melebihi dunia. Artinya hampir tidak ada orang yang tidak mengenal Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Waktu itu, ya. Waktu itu. Abu Hatim dan Abu Zur'ah mengatakan bahwa saya memiliki guru jumlahnya 6.000. Kalau Imam Bukhari pernah mengatakan guruku 1.000. Jadi saking banyaknya ulama, ribuan. Dan dulu mereka nyari ilmu itu nggak mudah. Mereka jalan kaki siang malam dan jaraknya nggak cuma 1-2 kilo. Satu perjalanan bisa 1 tahun. Bagaimana nggak 1 tahun? Misal dari Irak ke Mesir jalan kaki, Mesir ke Syria jalan kaki. Dan akhirnya menjadi orang yang betul-betul ya, bermanfaat sampai hari kiamat. Kita yang jaraknya 1000 tahun pun masih bisa mengenang hasil karya beliau. Nah, sekarang makin mudah ngaji itu, ya betul. Makin mudah ngaji. Makin mudah ngaji kita. Gak harus jauh-jauh antar kota, antar provinsi, gak harus antar negara. Cukup melompat samping rumahnya udah ada kaji. Ya. Jarak cuma 5 menit, 10 menit. Maka harusnya kita lebih semangat, ya. Lebih semangat. Kemudian ini ajeng musim labuh. Mau perpindahan dari musim kemarau ke musim hujan. Kinten-kinten terus istiqomah mboten lah. Mungkin masih semangat dan istiqomah selalu. Oke, sekarang kita lihat halaman 3. Halaman 3. Jadi akidah Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi ini yang menyampaikan adalah putranya Imam Abu Hatim. Qala Abu Muhammad, disimak ya. Qala Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim. Jadi Abu Muhammad alias Abdurrahman ini putranya Abu Hatim. Ini juga ulama. Ini juga ulama. Kondangnya dengan julukan apa? Ibnu Abi Hatim. Ada kisah menarik, Mas, sebelum saya lanjutkan.
bapak sama anak ini, Abu Hatim dan Ibnu Abi Hatim ini dua-duanya orang yang semangat belajar agama. Gak mau dia menyia-nyiakan waktu sama sekali. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Hatim ini ketika disuguhi makanan sama anaknya atau sama keluarganya, makanannya waktu itu harus mengunyah, mungkin roti, mungkin apa gitu. Dia kembalikan itu, saya nggak mau. Tolong kasih saya makanan mulai semenjak rajin ya cari ilmu itu, makanan yang bikin saya itu nggak perlu banyak waktu, cukup ditelan, cukup dilek. Jadi gak kakean waktu untuk ngunyah, apalagi harus menyiapkannya gitu. Jadi beliau minta makanan yang instan, ya mungkin bubur atau jenang atau apa gitu. Sehingga beliau nggak banyak ngunyah, nggak butuh waktu untuk makannya. Karena waktunya beliau sangat berharga, beliau ingin sibukkan untuk merangkum hadis dan yang lain-lain. Jadi beliau sampai minta request makanan yang ya nggak susah-susah atau nggak butuh waktu banyak untuk menelan. Tidak ngelek. Terus yang kedua, bapak sama anak ini karena beliau berdua ini ahli hadis, suka sama hadis. Pernah Imam Abu Hatim Ar-Razi ini mandi, karena di dalam kamar mandi ini nggak boleh baca ayat, nggak boleh baca hadis atau lafaz-lafaz Allah. Beliau minta anaknya, setiap bapaknya mandi, anaknya yang di luar ini harus bacakan hadis, sehingga bapaknya bisa murojaah jadi nggak mau ada waktu sedikit pun untuk apa? Untuk sia-sia, walaupun beliau mandi, pengen tetap murojaah hadis. Dengan cara apa tadi? Dibacakan sama putranya dari luar kamar mandi. Segitunya ulama dulu. Ya. Kalau sekarang ya bukan hadis yang didengerin, malah nyanyi di kamar mandi. Asik bengak-bengok di kamar mandi, bukan dengerin. Tadi kalau Imam Abu Hatim pengen didengerin hadis. Ini kisah ya tentang bagaimana anak beliau ini Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim ini juga sangat-sangat, dan Abu Hatim ini untuk memotivasi anaknya ini Abdurrahman ini supaya dia hafal hadis, semangat hadis, setiap satu hadis dihafal dikasih duit, menunjukkan bahwa boleh memotivasi anak kita supaya dia semangat belajar agama, kemudian dikasih hadiah ya. Sa'altu abi wa aba zur'ata an madzahiba ahli sunnah fi usuliddin. Kata Abdurrahman bin Abu Hatim, aku pernah bertanya kepada ayahku berarti siapa namanya? Abahnya Abu Hatim, dan Abu Zur'ah ini temannya ayahnya atau saudaranya ayahnya. Ya. An madzahibi ahlus sunnah, tentang madhabnya ahlus sunnah wal jamaah fi usuluddin, dalam masalah usuluddin, dalam masalah agama. Usuluddin tadi apa? Pokok-pokok agama. Wa ma adraka alaihi ulama'a fi jami'il amsari, dan yang diyakini oleh para ulama yang dijumpai oleh beliau berdua di seluruh negeri Islam. Wa ma ya'taqidani min dalik, dan yang dijadikan oleh keyakinan oleh beliau berdua apa aja. Lalu keduanya menjawab, yaitu Abu Hatim dan Abu Zur'ah menjawab pertanyaannya Abdurrahman bin Abu Hatim ini. Adraknal ulama'a fi jami'il amsar Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yamana fakana min madhabihim. Kami menjumpai para ulama di seluruh negeri Islam, baik di Hijaz. Hijaz itu berarti sekarang ya Saudi Arabia. Kemudian Irak itu Irak sekarang. Kemudian Syam itu dulu satu gubernuran, sekarang Syam terbagi menjadi 4 negara. Lebanon, Yordania, Palestina, kemudian apa? Syria. Apa tadi?
Lebanon, Yordania, Palestina, Suriah. 4 negara itu dijuluki dengan Syam. Di Syam itu sekarang udah nggak ada. Syam itu terwakili 4 negara ini. Tapi dulu Syam yang luas 4 negara itu satu gubernuran. Digubernuri oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Luas sekali. Jadi ulama ini, 2 ulama ini Abu Hatim dan Abu Zur'ah ini keliling dunia ya. Keliling ke Saudi, Hijaz, ke Irak, Syam, Yaman gitu. Jadi bertahun-tahun mereka jalan kaki ya, untuk menimba ilmu. Bahkan Abu Hatim ini sempat kehabisan baju, bajunya habis dijuali. Ya, sampai ada ulama menjual bajunya untuk bekal menuntut ilmu, untuk makan. Ya, untuk makan, untuk beli alat tulis, jual baju. Baju yang banyak tinggal 1 biji tak. Dikisahkan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Ada Imam Rabi' bin Sulaiman itu malah sampai jual gendeng, Pak. Adol gendeng omai. Jual gendeng rumah untuk perjalanan menuntut ilmu. Nggih sangu perjalanan. Ada nggak sekarang ngaji sampai adol? Usuk omah gendeng, ada. Sekarang ngaji atau belajar menuntut ilmu itu mudah. Baik, sekarang masuk ke halaman 4. Apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah dari setelah ketemu dengan para ulama. Jumlahnya 6.000 ulama. Kompak semua akidahnya. Ya. Halaman 4. Yang pertama yaitu tentang definisi iman. Definisi iman itu pengertian iman. Al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Yazidu wa yankusu. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Itu iman. Kenapa iman yang dibahas pertama? Karena akidah ini asli nih, isinya itu ya cuma bahas tentang iman dan rukun-rukun iman. Itu materi akidah yang global. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Ya, iman kepada takdir, iman kepada yaumul akhir. Ini materi akidah itu ya bab iman. Jadi kalau imannya enggak benar dalam definisi, ya nanti penyimpangan adanya. Iman yang diyakini oleh para ulama salaf, yang dikutip oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah, itu adalah ucapan dan perbuatan. Lengkapnya adalah al-imanu i'tiqadun bil jinan. Iman itu adalah keyakinan dalam hati. Wa qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan. Kemudian yang terakhir apa? Wa amalun bil arkan. Dilakukan dengan anggota badan. Jadi enggak cukup sepenting aku percaya karo Gusti Allah. Percaya tok. Gak tahu sholat. Gak tahu sholat. Ya, sehari-harinya itu nggak mencerminkan orang yang mengamalkan rukun Islam. Sholat yora, Ramadan yora poso, taraweh yo mung nggih patut-patut gitu. Kowe muslim kan? Muslim no, iman ya? Iman. Aku percaya Tuhan kuwi Gusti Allah. Wong ini gak mukmin. Mukmin ki gak mung yakin tok. Mukmin ki yo butuh diucapke dan butuh dibuktikan dalam amal. Ini definisi iman menurut akidah as-salaf, akidah ulama yang terdahulu yang saleh, yang dikutip oleh Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah.
Nah dari sini berarti kita tahu orang yang cuma yakin toh nggak bisa disebut mukmin. Jadi kudu ada ucapan, ya, ikrar. Kudu juga ada amalan yang dilaksanakan setiap hari yang menunjukkan bahwa dia ini orang mukmin. Nek mong aku percaya Allah ini Gusti Allah itu Tuhanku, sembahanku. Percaya tok, salat enggak. Zikir juga enggak. Kan enten itu. Penting aku cek percaya. Enggak mukmin itu, enggak memenuhi syarat. Iman tuh ya, qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Harus mencakup tiga ini. Ini disimpulkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman tuh ada 70 sekian cabang. Iman tuh ada 70 sekian cabang, kata Rasulullah. A'laha, cabang yang tertinggi, yang paling pusat. Qaulu la ilaha illallah. Ucapan apa? Ucapan la ilaha illallah. Jadi ucapan. Syahadat. La ilaha illallah itu yang paling tinggi. Wa adnaha, yang paling rendah, cabang iman yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kita naik motor, ada batu di tengah jalan, atau kiranya ini kalau batu ini kalau dibiarkan ini ganggu orang lewat, bisa bikin orang gelasar dan sebagainya. Berhenti sebentar, singkirkan batu itu. Jangan orang baik, jangan orang yang beriman. Menyingkirkan kayak gitu, itu gangguan di jalan seperti itu adalah syu'batul iman yang paling rendah. Cabang keimanan yang paling, ini perbuatan. Tadi perkataan, ini perbuatan. Jadi menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk iman. Mila nek wong kok malah gawe halangan di jalan, nah itu nggak tahu itu. Kalau orang beriman nggak mau sampai bikin orang kesulitan lewat jalannya, tinggu wali mahandee. Jadi kalau memang nggak punya tempat untuk walimahan, ya ojo nyekat dalane wong umum, ganggu sehingga orang harus muter-muter, itu dhalim ini. Nggak masuk dalam iman ini. Nyewa gedung, nyewa tempat supaya nggak ganggu orang banyak. Kayak gitu harusnya. Ini nyulitkan banyak orang. Semua orang terganggu gara-gara dia egois untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Nggak boleh. Di Timur Tengah atau di Saudi yang saya tahu ada orang kayak gitu dilabrak. Tapi di kita kayak biasa. Jadi hukum adat. Harusnya nggak boleh itu ya. Ada acara pribadi sampai mengorbankan kepentingan umum. Ini nggak boleh bertentangan dengan hadis ini. Kita suruh nyingkirin gangguan dari jalan. Jangan sampai ada yang terganggu di jalan, kita malah bikin stopan di jalan. Orang nggak boleh lewat hanya karena acara pribadi, nggak boleh. Terus lanjutan hadis tadi, Nabi mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu. Malu itu hati atau perkataan? Hati. Jadi hadis ini satu hadis itu mencakup 3. Oke. Amalan lisan, amalan badan, dan amalan hati. Karena malu, rasa malu itu syu'batun minal iman. Malu termasuk bagian dari cabang keimanan. Itu malu itu amalan hati. Kalau nyingkirin gangguan itu amalan tangan, amalan kaki, amalan badan. Terus syahadat wau, amalan lisan, amalan mulut. Komplit. Hadis ini satu hadis tapi menyebutkan tentang definisi iman secara lengkap. Jadi wong iman itu kudu duwe rasa isin. Karena rasa malu itu bagian dari iman. Kalau nggak punya rasa malu, maka keimanannya dipertanyakan. Bahkan mungkin imannya drop. Kan gitu. Rasulullah SAW bersabda, fa'in lam tastahi fasna' mat syi'ta.
Kalau kamu nggak punya rasa malu, ya wis sak karepmu. Kono terserah. Berbuatlah sesuka hatimu kata Nabi. Ini maksudnya Nabi ini ya mengkiaskan seperti itu. Nek ra duwe isin ya wis tumindak sak karep. Sekarang banyak orang yang urat malunya terputus. Nggih mboten? Aurat harusnya ditutup-tutupi, didudah-dudah kayak. Joget-joget, itu kan biyen ra isin nggih 5-10 tahun yang lalu saya kayak akeh wong joget nang pinggir dalan. Joget-joget tiba live TikTok, live apa joget-joget. Astagfirullahaladzim. Dan seolah-olah enggak peduli. Mau orang bilang apa? Mau orang apa? Ini pertanda krisis ya keimanan. Iman mulai ngedrop karena rasa malu mulai nipis. Bahkan mungkin udah pedot. Kalau kita masih punya rasa malu, hal-hal yang nggak boleh ditampakkan, ya harus dijaga. Kemudian yazidu wa yanqus, iman niku bertambah. Bertambah dengan apa? Bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang dengan maksiat. Artosipun artinya iman itu ndak flat. Flat niku napa? Stabil terus ya. Iman itu fluktuatif, naik turun. Kalau lagi tobat, inget dosa, full iman. Nggih mboten? Nembe ngaji ngeten iki dapat tausiah, dapat motivasi. Imannya naik. Tapi ketika orang itu mau icip-icip dosa, mau maksiat, bahkan sudah melakukannya, maka imannya drop, yangkus, berkurang. Maka Rasul mengatakan la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina kecuali ya dalam keadaan dia sudah enggak mukmin lagi. Imannya udah drop. Jadi ketika orang itu taat, baca Quran, mungkin lagi dengerin kajian, tersentuh, ya, terharu, mengena, maka dia rasa tobatnya muncul, menyesal, imannya full, imannya naik. Jadi iman tuh nggak sama antara satu sama lain. Manusia juga nggak sama. Manusia yang paling sempurna imannya ya para nabi, para rasul. Dari sekian rasul dan nabi, ada 5 rasul yang paling mulia imannya, paling tinggi imannya. Ulul azmi. Ulul azmi. Nabi Nuh. Siapa lagi? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Ini rasul yang paling imannya paling lengkap. Yazid terus. Di antara kita aja ini, ya, sama-sama melakukan amalan ngajinya tadi. Ini satu sama lain juga imannya beda-beda. Gimana? Ada yang tulus, ada yang ikhlas, ngaji lillahi ta'ala, ada yang cuma penasaran. Ini judulnya kok anyar. Ada yang penasaran, ada yang apa, ada beda-beda. Ada 2 orang yang sholat, sholatnya sama, itu hasil sholatnya bisa beda. Laras betul. Ada 2 orang atau berapa orang sholat maghrib nanti sama. Podo-podo sholat maghrib itu imannya di hadapan Allah bisa beda. Yang satu sholat maghrib dari awal sholat sampai akhir dielingi mung donya. Sholatnya gak fokus, kelingan kerjaannya, kelingan apa aja. Yang satu fokus. Begitu kelingan donya balik lagi. Itu tugas kita begitu Pak. Gak bisa kita kelingan terus sampai. Tapi kalau kita ingat, mulai ada setan ngelaleknya kita dari fokus sholat. Geret meneh. Fokus lagi. Maka pas sholat itu gak boleh menghadap ke atas. Larangan. Pas sholat gak boleh menghadap ke depan. Pas sholat gak boleh noleh kanan, noleh kiri. Tapi pas sholat, mana teman-temannya? Ke tempat sujud. Supaya kita fokus. Pas sholat niku pandangannya namung kali. Pas ngadep, pas ruku, ya pas sujud, tempat sujud kita pandangnya. Tapi pas tunjuk jari, duduk tahiyat, mata kita ke sini.
Jadi pas sholat pandangnya cuma dua. Satu ke tempat sujud, yang kedua ke tempat tangan kita nunjuk. Itu Rasulullah SAW bilang begitu. Jadi nggak ada toleh, mau nggak. Mau merek sarung, merek kaos. Kaosnya tiba-tiba kaos pupuk. Aduh, poradan. Nggak boleh kita sholat bawa kaos atau pakaian yang ini atau merek PDI atau partai. Hadiah dari caleg tinggal sholat di masjid ganggu wong burine dosa. Tak boleh. Jadi iman itu apa? Nggak flat. Iman tuh nggak bisa merata. Iman itu yazid wa yankus. Nek pengen yazid bertambah, napa? Sibukkan dengan ketaatan. Kok aku rodok males yang ibadah saya. Maca Quran rasa-rasen, ngaji apa meneh. Salatku biar jamaah jarang ning masjid. Apa meneh subuh karo isya. Itu dievaluasi diri. Kita harus menjadi orang yang bisa mengkoreksi diri sendiri. Sing ngerti sapa? Ya awake dhewe karo. Terus piye carane? Ya tambahi dengan ini, cari ilmu, cari motivasi. Ustadz nasihati saya futur, saya yang lokro. Karena iman itu turun tuh pasti Pak. Nek naik dereng mesti. Meduin mesti. Nah boleh zaman kita ini zaman syahwat. Buka HP, saya nek syahwat. Zaman syubuhat. Banyak video-video seliweran yang mengasih kita informasi-informasi yang simpang siur. Bikin ngedrop. Arak sholat, sibuk HP-na. Mau apa sibuk ini, sibuk. Itu kita harus evaluasi supaya yazid bertambah. Mau naik kurang, drop. Musibah, bahaya. Terus terakhir saya tutup dengan kisahnya Handolah, sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Handolah al-Asadi. Suatu hari ketemu sama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah bertanya, "Kaifa haluk ya Handolah?" Bagaimana keadaanmu ya Handolah? Lalu Handolah mengatakan, "Aku munafik wahai Abu Bakar." Aku munafik. Ini munafik. Abu Bakar ya kaget. Ditanya keadaanmu bagaimana? Kok jawabannya aku munafik? Maksudmu apa? Kata Handolah, aku ini kalau di hadapan Nabi, majelis Nabi, ditausiai Nabi, dapat pencerahan dari Nabi, aku ini seakan-akan ingat akhirat dan gak ingat yang lain. Imanku luar biasa, semangat. Tapi begitu aku balik dari majelisnya Nabi, pulang ke rumah, ketemu istri, ketemu anak-anak, aku sibuk dengan mereka, sibuk dengan dunia mereka. Gak ingat akhirat lagi. Aku munafik wahai Nabi, gak bisa konsisten. Gak bisa terus gitu. Kata Nabi apa? Manusia ya begitu wahai Handolah. Kaita fakaita. Begini. Kalau kamu bisa konsisten terus, ingat akhirat terus, gak sibuk dunia, gak main sama anak-anak, sama istri, sama keluarga. Ingat akhirat terus la sofahtumul malaikat. Malaikat akan jabat tangan kamu. Sing iso ngono ku ya mung malaikat. Selama kita manusia ya wajar, fluktuatif, ya semangat, ya kedua. Tapi PR kita adalah pas kroso kuwi mau aja ditokne. Ngerti dek loyo, ngerti dek ini apa? Baru ngelokro gak semangat, gak cari tombo hati, tombo iman. Kita kalau kumpul sama teman-teman ngaji, enten positif. Grup-grup ngaji ini kurang positif danten nggih. Anake mung share-sharean kajian, amal soleh, enten sing gerah, ada yang sakit, amal soleh semua. Coba nek mlebet teng grup-grup sing donya liyane. Ya. Grup keluarga pamer apa kesuksesan. Grup iki anake misuh-misuh. Grup iki anake mung donya dirembuk. Gak mikir akhirat sama sekali.
Maka cari grup, cari teman yang bisa ingetin kita tentang akhirat. Dunia menyibukkan kita dari akhirat, left group. Tinggalkan grup seperti itu. Yang bisa ningkatin iman kita itu yang kudu diperbanyak. Yang bisa ngedropin iman kita ya harus dikurangi. Syukur ditinggalkan. PR kita itu menjaga bagaimana iman ini bisa tetap ya terjaga, nggak drop banget. Tentu ya nanti semangat lagi, semangatnya tambah lagi. Ini alhamdulillah ya. Yang pernah merasakan perasaan kayak gitu. Kita pun juga merasakan perasaan yang sama kan gitu. Abu Bakar As-Siddiq ketika alhamdulillah bilang begitu, wah perasaanmu sama dengan perasaanku. Ayo kita sowan bareng. Ke Rasulullah SAW menceritakan tentang itu. Rasul akhirnya memberikan pencerahan kayak tadi ya wajar. Manusiawi tapi dijaga. Ya, dijaga supaya enggak terus cari makanya tombo hati, tombo iman, konco sing soleh, kan gitu ya, grup-grup yang baik, grup kok anake maksiat, yo tinggal ke. Tanpa ragu, tanpa bimbang, bismillah, cari grup-grup yang bisa ingetin kita tentang akhirat. Mungkin ini pertemuan kita pada kesempatan kali ini, ya sampai di pertama definisi iman. Insya Allah kita akan lanjutkan yang kedua Al-Quran kalamullah. Insya Allah Ta'ala di kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum, matur suwun sangat, jazakumullah khairan. Kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.